Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmina Valencia dengan NIM 1802045. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah. Oke, kita jumpa lagi pada video kali ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan metode AHP. Nah, pada kali ini saya menggunakan data yaitu tentang pemilihan model jilbab. Di sini saya sudah punya soalnya dan ini ada jawabannya yang kita cari melalui Excel. Oke, baiklah. Di sini sistem pendukung keputusan dalam memilih hijab menggunakan metode AHP itu mempunyai 4 kriteria, yakni ada harga, bahan, motif, dan ukuran. Dan kita juga punya 4 alternatif, yaitu ada pasmina, bergo, segi 4, dan rajut. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk yang pertama ini ada nilai 1 pada kolom yang kuning ini, 1 semua. Ini adalah nilai matriks, nilai pembandingan matriks atau nilai tengah dari segitiga atas dan segitiga bawah dari matriks ini. Nah, lalu yang putih ini adalah nilai sesuai dengan soal yang ada. Nah, seperti ini kan yang ada pada bahan, itu harga 2 kali lebih penting daripada bahan. Lalu harga 3 kali lebih penting daripada motif. Terus selanjutnya, harga 3 kali lebih penting daripada harga 2 kali lebih penting daripada ukuran. Lalu selanjutnya, bahan 3 kali lebih penting daripada motif. Lalu bahan 3 kali lebih penting daripada ukuran. Dan yang terakhir, motif 2 kali lebih penting daripada ukuran. Nah, sedangkan kolom yang berwarna orange ini adalah hasil dari pembagian matriks ini, perbandingan matriks dan nilai yang ada pada soal tadi. Nah, rumusnya adalah sama dengan 1 sesuai dengan nilai perbandingan matriksnya itu dibagi dengan 2 atau di sini C5. Nah, maka hasilnya adalah 0,50. Nah, lalu selanjutnya yang di motif itu ada sama dengan 1 dibagi D5. Kenapa D5? Karena ini adalah sama-sama nilai dari motif. Nah, maka itu sama dengan 1 dibagi 3 atau D5 sama dengan 0,33. Nah, begitu juga yang di sampingnya itu yang motif sama dengan 1 dibagi 3 atau D6, hasilnya 0,33. Lalu selanjutnya sama dengan 1 dibagi E atau E5 atau 2 sama dengan 0,50. Di sampingnya sama dengan 1 dibagi E6 atau 3 itu hasilnya 0,33. Dan yang terakhir sama dengan 1 dibagi E7 atau 2 itu hasilnya adalah 0,50. Nah, untuk tabel yang berwarna biru di bawah ini adalah jumlah adalah nilai dari hasil penjumlahan pada seluruh nilai kriteria. Nah, rumusnya bagaimana? Sama dengan sum B5, B6, B7, B8. Nah, maka hasilnya adalah 2,33. Nah, selanjutnya itu sama dengan sum, sama seperti rumus yang tadi. Jangan lupa buka kurungnya C5, C6, C7, C8, tutup kurung, maka hasilnya 3,67. Nah, sama dengan sum, buka kurung D5, D6, D7, D8, maka hasilnya 7,50. Nah, yang ini sama dengan sum, buka kurung E5, E6, E7, E8,
maka hasilnya adalah 8. Nah, baiklah. Selanjutnya, ini ada yang tabel warna ungu ini adalah priority factor. Nah, priority factor ini hasil jumlah dari keseluruhannya. Ini ada rumusnya. Sama dengan 1 kita kembali pada ini. Ini adalah nilai perbandingan matriks dibagi 4. Kenapa 4? Karena kriteria yang kita punya itu ada 4. Nah, misalnya teman-teman mempunyai kriteria 3 atau 5, maka bukan 4. 1 dibagi 3 sesuai dengan kriteria yang teman-teman punya atau soal yang ada. Nah, itu dikali B5 dibagi B9 lalu ditambah C5 dibagi C9 ditambah D5 ditambah D5 dibagi D9 lalu ditambah lagi E5 dibagi E9, maka hasilnya adalah 0,41. Nah, lalu selanjutnya sama juga 1 dibagi 4 dikali B6. Oke, B6 dibagi B9, yang ini ya, B6 dibagi B9 ditambah C6 ditambah C6 dibagi C9, lalu ditambah D6 dibagi D9, lalu ditambah E6 dibagi E9. Maka hasilnya adalah 0,32. Lalu sama juga seperti tadi rumusnya, maka hasilnya 0,15. Lalu untuk ukuran hasilnya 0,12. Nah, untuk jumlah dari priority factor, rumusnya sama seperti jumlah kita mencari jumlah ketika mencari jumlah di kriteria. Nah, itu adalah sama dengan sum buka kurung F5, F6, F7, dan F8 yang lepas tutup kurung. Nah, maka hasilnya akan 1. Nah, hasil jumlah dari priority factor ini itu akan selalu 1. Nah, jika lebih dari 1, maka kita harus mengulang lagi karena mungkin terdapat kesalahan, entahkah itu dari pencarian kita atau memang dari soalnya. Nah, lalu lambda max ini adalah lalu selanjutnya ada lambda max. Lambda max ini mendapatkan nilai dari hasil dari perkalian jumlah kriteria dan priority factor kriteria. Berarti ini sama dengan B9 dikali F5 ditambah C9 dikali F6 lalu ditambah D9 dikali F7 lalu ditambah E9 dikali F8, maka hasilnya adalah 4,25. Nah, sedangkan C ini adalah sama dengan F10 atau hasil lambda max tadi, atau bisa dibilang sama dengan buka kurung 4,25 dikurang 4. Nah, kenapa 4? Sesuai tadi bahwa kriteria kita ada 4. Nah, dibagi dengan 4 dikurang 1. 4 sesuai dengan kriteria dan 1 adalah nilai banding pada matrix order. Nah, maka hasilnya 0,08. Lalu CR itu hasil pembagian dari CI tadi, lalu dibagi 0,9. Dari mana dapat 0,9? Itu sudah ada rumus ketentuannya. Bahwa matriks yang berjumlah 4 itu maka akan dibagi dengan 0,9. Maka hasilnya adalah 9%. Oke, selanjutnya kita bahas alternatif. Di sini kita punya alternatif ada 4 ya. Nah, ini yang kuning tetap nih. Ini adalah nilai banding. Nah, nilai banding matriks ini. Nah, untuk yang putih ini kita bisa lihat di sini.
di soalnya, pasmina 2 kali lebih penting daripada bergo. Maka di sini ya 2. Lalu pasmina 3 kali lebih penting daripada segi 4. Lalu pasmina 3 kali lebih penting daripada rajut. Nah, bergo 3 kali lebih penting daripada segi 4. Dan bergo 2 kali lebih penting daripada rajut. Lalu segi 4 2 kali lebih penting daripada rajut. Nah, rumusnya sama seperti yang ada di atas ya. Nah, di sini langsung aja saya bacakan. Maka di sini pasmina 0,50, 0,33, 0,33 dan jumlahnya adalah 2,17. Di sini bergo 0,33 lalu 0,50 maka jumlahnya 3,83. Nah, di sini segi 4 0,50 hasilnya 7,50. Di sini rajut hasilnya 8. Nah, untuk priority vektornya, pasmina itu 0,44, bergo 0,29, segi 4 0,16, rajut 0,12. Nah, untuk priority vektornya juga sama seperti yang ada pada kriteria ini. Rumusnya sama saja. Nah, untuk jumlahnya, untuk pada priority vektor seperti yang saya bilang tadi, bahwa nilainya 1. Mau dikalikan atau ditambahkan dengan apapun itu hasilnya akan tetap 1 ya. Nah, jika nilainya lebih dari 1 atau bukan 1, itu berarti kita harus mengulang, berarti ada kesalahan. Nah, di sini untuk lambda max-nya 4,17, CI-nya 0,06, dan CR-nya 6%. Nah, semua rumusnya sama seperti yang ada pada kriteria tadi. Lalu di sini ada bahan kita lihat. Oke, pasmina 2 kali lebih penting daripada bergo. Pasmina 3 kali lebih penting daripada segi 4. Pasmina 2 kali lebih penting daripada rajut. Lalu bergo 2 kali lebih penting daripada segi 4. Lalu bergo 3 kali lebih penting daripada rajut. Dan segi 4 2 kali lebih penting daripada rajut. Nah, di sini pasmina 0,50 lalu 0,33 dan 0,50. Nah, hasilnya 2,33. Lalu di sini bergo 0,50 lalu rajut 0,33 hasilnya 3,83. Segi 4 0,50 jumlahnya 6,50 dan rajut nilainya adalah 8. Nah, untuk priority vektornya itu pasmina 0,42, bergo 0,29, segi 4 0,17, rajut 0,13 dan jumlah dari priority vektor itu tetap 1. Untuk lambda max-nya itu ada 4,19, lalu CI-nya 0,06 dan CR-nya 7%. Nah, sekali lagi saya beritahu bahwa rumusnya sama seperti yang ada di awal. Nah, lalu selanjutnya ada motif. Kita lihat soalnya. Nah, motif pasmina 4 kali lebih penting daripada bergo. Lalu pasmina 3 kali lebih penting daripada segi 4. Dan pasmina 4 kali lebih penting daripada rajut. Lalu bergo 2 kali lebih penting daripada segi 4 dan bergo 1 kali lebih penting daripada rajut. Lalu segi 4 2 kali lebih penting daripada rajut. Nah, di sini nilainya 0,25, lalu 0,33 dan 0,25 dan jumlahnya 1,83. Jumlah untuk bergo itu 6,50. Jumlah segi 4 itu 6,50 juga dan jumlah rajut ada 8. Untuk priority vektornya pasmina itu ada 0,53, lalu bergo 0,18, segi 4 0,17 dan rajut 0,12.
Nah, di sini jumlah periode vektornya 1, lalu lambda max-nya 4,21, CI-nya 0,07 dan CR-nya 8%. Nah, di sini ada ukuran. Nah, pasmina 4 kali lebih penting daripada Virgo. Lalu pasmina 3 kali lebih penting daripada segi 4. Dan pasmina 3 kali lebih penting daripada rajut. Lalu Virgo 2 kali lebih penting daripada segi 4. Dan Virgo 1 kali lebih penting daripada rajut. Lalu segi 4 2 kali lebih penting daripada rajut. Nah, untuk jumlahnya pasmina itu 1,92, untuk Virgo 6,50, segi 4 6,50, rajut 7. Nah, untuk priority vektornya pasmina itu 0,51, lalu Virgo 0,18, segi 4 0,17, rajut 0,14, jumlah dari priority vektornya 1, lambda max-nya 4,25, lalu CI-nya 0,08, lalu CR-nya 9%. Nah, setelah selesai, kita beralih ke overall composite weight-nya. Nah, di sini ada nama-nama kriteria, itu ada harga, bahan, motif, ukuran. Nah, pada overall composite weight ini yang digunakan adalah nilai-nilai seluruh nilai dari priority vector. Nah, seperti yang ini, weight itu kita menggunakan nilai priority vector yang ada pada kriteria di atas ini. Nah, kita masukkan sesuai dengan nama-namanya yang ada di situ. Seperti ini, harga itu 0,41, bahan 0,32, motif 0,15, ukuran 0,12. Begitu juga dengan yang 4 ini adalah nilai dari priority vector yang ada pada alternatif yang di atas. Nah, seperti ini. Untuk alternatif di harga itu pasmina 0,44, lalu Virgo 0,29, segi 4 0,16, dan rajut 0,12. Lalu yang bahan pasmina itu 0,42, lalu Virgo 0,29, segi 4 0,17, rajut 0,13. Nah, untuk motif itu itu pasmina 0,53, Virgo 0,18, segi 4 0,17, rajut 0,12. Nah, lalu yang terakhir ukuran itu pasmina 0,51, Virgo 0,15, segi 4 0,17, rajut 0,14. Nah, lalu untuk composite weight itu adalah jumlah dari keseluruhan yang ada ini. Nah, itu caranya adalah rumusnya adalah sama dengan nah, untuk composite weight-nya sendiri itu rumusnya adalah sama dengan weight-nya B37 dikali dengan C37 atau sama dengan 0,41 dikali 0,44 ditambah 0,32 dikali 0,42 lalu ditambah 0,15 dikali 0,53 ditambah 0,2 dikali 0,51. Nah, hasilnya adalah 0,46. Lalu selanjutnya ini sama dengan 0,41 ditambah 0,29, 0,41 dikali 0,29 ditambah 0,32 dikali 0,29, lalu 0,15 dikali 0,18 ditambah 0,12 dikali 0,18. Maka hasilnya adalah 0,26. Lalu untuk segi 4
sama juga seperti yang tadi, sama dengan 0,41 dikali 0,16 ditambah 0,32 dikali 0,17 ditambah 0,15 dikali 0,17 ditambah 0,12 dikali 0,17. Maka hasilnya adalah 0,17. Nah, untuk rajut sendiri, 0,41 dikali 0,12 ditambah 0,32 dikali 0,13 ditambah 0,15 dikali 0,12 ditambah 0,12 dikali 0,14, maka hasilnya adalah 0,13. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa nilai tertinggi adalah Pasmina dengan 0,46. Lalu yang kedua ada Bergo dengan nilai 0,26. Lalu segi 4 itu ada 0,17 dan Rajut 0,13. Maka jilbab yang disarankan untuk dipilih itu adalah Pasmina dengan composite weight-nya 0,46. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.